Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Nyoman Sudika STH dari Bali. Kita akan mendengar sabda Tuhan dengan topik doa Yabes. Sebelum firman dibagikan oleh Pak Nyoman, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Pak Samuel untuk memimpin di dalam doa. Silakan Pak Samuel. Ya, siap Bu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, begitu besar kasih-Mu telah memelihara kami hari demi hari hingga malam ini kami bisa berkumpul lagi melalui udara. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus hamba-Mu Pak Nyoman menyampaikan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai beliau dengan luar biasa, sehingga firman yang disampaikan kepada kami bisa membangunkan kerohanian kami, meneguhkan iman kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau pelihara rekan-rekan yang belum tiba, yang masih di perjalanan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin mereka, mempercepat langkah mereka. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memelihara rekan-rekan kami yang setia, yang tekun, yang bisa mengikuti persekutuan ini setiap malam. Ya Tuhan, Engkau pelihara mereka sehingga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau juga pelihara Ibu Ayu yang memimpin kami selama ini. Tuhan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri curahkan hikmat supaya beliau bisa memimpin kami lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu kepada grup Osaka ini bisa berlangsung sampai hari ini. Ya Tuhan, kami yakin Engkau akan pelihara terus Roh Kudus-Mu yang akan bekerja terus di dalam hati kami. Malam ini juga Engkau akan buka pikiran dan hati kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu, dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi terang dan garam bagi-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas peliharaanmu. Kami ucapkan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan penebus kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. 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 Saya serahkan kepada Pak Pendeta Nyoman Sudika untuk memimpin. Baik, selamat malam semuanya, keluarga besar FWF. Saya ucapkan selamat malam, salam sehat selalu, dan semoga semua dalam keadaan baik-baik. Dan salam kenal bagi yang baru pertama kali, mungkin Pak Samuel ya, atau teman-teman yang lain yang baru hadir bergabung, ya kami ucapkan selamat malam dan salam kenal dari saya. Ya, seperti firman Tuhan katakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Kita percaya juga bahwa malam hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah acara Zoom Meeting FWF ini. Amin. Baiklah, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya
dari keluarga besar FWF melalui Ibu Mas Triayu. Terima kasih buat kesempatan yang kesekian kali untuk boleh saya membawa renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh menguatkan, meneguhkan iman kita, membangkitkan iman kita untuk kita sungguh-sungguh lagi lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ketika Ibu Mastri mengasih saya kesempatan untuk membawa firman Tuhan beberapa bulan yang lalu, Ibu Mastri Ayu pernah menanyakan, Pak Nyoman mau buat tema sendiri atau bagaimana? Ya sudah diatur aja Bu, dari FWF apa yang dikasih ya itu akan saya pelajari. Dan jadi tema pada malam hari ini adalah tentang doa Yabes. Itu dari FWF dan dari Bu Mastri yang menyampaikan kepada saya, dan setelah diberikan kepada saya tentang doa Yabes, lalu saya ini baiklah, luar biasa juga, saya akan pelajari ya. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan melalui doa Yabes ini, karena sesungguhnya doa Yabes ini kan hanya ada dua ayat saja kan di dalam Alkitab. Dan di ayat-ayat sebelumnya tidak ada, demikian juga di dalam Perjanjian Baru. Tetapi doa Yabes ini luar biasa. Luar biasa. Kita tahu bahwa doa Yabes itu adalah seperti menjadi kerinduan kepada setiap orang percaya. Amin. Karena di dalam doa Yabes itu adalah di situ ada doa berkat, dan doa-doanya Yabes dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Ini yang menarik ya. Jadi doa Yabes itu boleh menjadi terkenal karena itu memang adalah doa berkat, doa permohonan minta berkat kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonannya Yabes. Itu yang luar biasa, apalagi setelah dibuatkan pujian yang dinyanyikan oleh Angel Peters tadi kita sudah dengar bersama-sama, lebih terkenal lagi gitu. Iya, tapi baiklah, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Seperti yang telah diberikan kepada kita tema pada malam hari ini. Mohon kesediaan Ibu Mas Triayu untuk ditayangkan dan boleh dibacakan Ibu Ayu di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Satu Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Mas Triayu. Iya, jadi kita sudah mendengar tadi firman Tuhan di 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Bagaimana Yabes menaikkan doa-doa itu, dan endingnya itu adalah dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, ini luar biasa ya. Ini yang orang-orang ingin, rindu mengalami doa Yabes. Karena Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah, kita tahu bahwa apa itu doa. Nah, kita tahu semua bahwa doa adalah persekutuan kita dengan Allah atau komunikasi. Komunikasi dengan Allah itu adalah doa. Doa itu komunikasi ya, berbicara kepada Allah atau kepada ilah-ilah lain atau apapun, itu doa adalah komunikasi. Nah, yang menjadi pertanyaan yang luar biasa sekali ini, kok Yabes dijawab doanya itu? Padahal kita tahu siapa sih si Yabes ini, gitu kan? Nah, kita tahu bahwa Yabes ini
adalah keturunan Yehuda, ya, dari cabang lain, dan dia juga jadi kita tahu bahwa ada 12 suku Israel yang kalau ditarik ke belakang itu dari Abraham, Ishak, Yakub, akhirnya melahirkan 12 suku. 12 suku Israel yang kita tahu ada suku Ruben, Simeon, suku Lewi, ya, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, Aser, dan Dan. Nah, Yabes sendiri itu berasal dari suku Yehuda. Jadi keturunan Daud juga. Jadi Raja Daud. Nah, tetapi yang kita tahu bahwa Yabes sendiri sebenarnya adalah orang biasa. Saudaraku, dia orang yang biasa. Dia bukan seorang nabi. Dia juga bukan seorang raja Israel. Tetapi kok doanya dijawab. Nah, ini yang menarik. Jadi Yabes adalah orang yang biasa, bahkan Yabes sendiri dikatakan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa ibunya melahirkan Yabes itu dengan kesakitan. Jadi sehingga anaknya diberi nama Yabes. Nah, ini ada kemungkinan besar adalah waktu ibunya melahirkan Yabes, ibunya kesakitan, dan Yabes pun lahir menjadi seorang anak yang sakit-sakitan gitu. Nah, makanya Yabes itu artinya katanya penderitaan, arti kata Yabes, atau kesakitan. Waduh, ini nama anaknya sesuai dengan bagaimana dia melahirkan, ya. Jadi diberi nama Yabes yang artinya penderitaan atau kesakitan. Nah, kita bisa bayangkan seorang Yabes adalah orang biasa, bukan nabi, bukan raja, dan dia adalah seorang anak, ya, anak muda yang sakit-sakitan, yang katakanlah tidak punya masa depan yang cerah, ya, masa depan suram. Tapi anehnya kok doanya Yabes itu dikabulkan oleh Allah. Dan doanya kita tahu bahwa doa-doa Yabes itu adalah doa-doa yang doa-doa yang lengkap, ya, kebutuhan-kebutuhan secara jasmani pada zamannya, ya. Kita tahu bahwa Yabes memohon kepada Allah Israel, ya, Allahnya Yakub, Ishak, Abraham, dan Allahnya Yabes sendiri, ya, Allah bangsa Israel, karena dikatakan bahwa memang Yabes berdoa kepada Allah Israel. Nah, dia meminta kepada Allah untuk, ya, diberkati berlimpah-limpah. Lalu diperluas daerahnya. Lalu dia meminta kepada Tuhan untuk menjaga dan melindungi dia. Tangan Allah menjaga dan melindungi dia. Lalu dia minta agar dia tidak ditimpa sakit penyakit. Ini luar biasa. Ya. Ya, memang kalau kita ambil konteksnya pada waktu zaman itu, memang dikatakan di situ bahwa Yabes minta diberkati berlimpah-limpah. Ya, itu sama dengan seperti Ayub. Jadi dia memiliki kambing, domba, ya, sapi, lembu, dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi kekayaan pada waktu itu adalah ternak seperti Ayub. Ya, seperti dia minta untuk diberkati berlimpah-limpah. Dan setelah dia diberkati berlimpah-limpah, dia minta untuk diperluas daerahnya. Karena kalau dia sudah punya kambing domba banyak, begitu kan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, jadi memerlukan daerah yang luas. Jadi dia minta daerahnya diperluas. Nah, sesudah daerahnya diperluas, jadi kambing dombanya di situ merumput, cari makanan, ya. Nah, sesudah itu dia minta untuk tangan Allah itu menjaga dan melindungi dia.
dan ternak-ternaknya. Kita tahu bahwa zaman-zaman dulu kan ada penjahat, kan begitu. Ada orang-orang jahat, para penyamun yang merampok dan lain sebagainya. Itu dalam situasi seperti itu ya tentu takut kan? Ya, tentu ada takut, bahkan nyawa taruhannya nyaris bisa terbunuh. Ya, ada perampokan, begal-begal. Tapi Yabes meminta biar tangan Allah menjaga dan melindungi dia. Hebat. Ya, dan yang keempat dia minta bahwa agar dia tidak ditimpa sakit penyakit. Ya, kiranya kesakitan tidak menimpa aku. Benar, hebat doanya Yabes. Untuk apa kaya, ya, punya ini, punya itu, tapi sakit-sakitan. Ini Yabes cerdas orangnya. Ya, ya luar biasa. Dan yang menarik sekali adalah di ayat terakhir dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi Yabes diberkati secara berlimpah-limpah, ya, hewan ternak, lalu dia diperluas daerahnya, dia dijaga, perlindungan turun atasnya, dan Yabes pun tidak ditimpa sakit penyakit. Karena memang Allah mengabulkan. Lengkap sudah. Jadi bahagia, damai sejahtera. Sukacita melimpah. Ini Yabes. Padahal dia orang biasa. Bukan nabi, bukan raja, dan seperti yang kita tahu bahwa dia ada sakit-sakitan katanya ini. Nah, tahu saya setelah dia minta dijauhkan dari sakit penyakit itu, kemungkinan Yabes ini disembuhkan oleh Allah, ya kita tidak tahu. Yang jelas Allah mengabulkan dari kesan. Nah, ini yang menarik luar biasa. Nah, doa-doa Yabes ini luar biasa. Kalau kita belajar tentang doa, itu ada kurang lebih 10 jenis doa, kan? Di menurut ajaran Kristen ada doa pribadi, ya, doa Yabes ini adalah termasuk di dalamnya pribadi dengan Allah, doa pergumulan pribadi. Nah, kan ada doa pribadi, ada doa kesendirian. Waktu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian bersama dengan Bapa. Itu ada doa kesendirian, doa pribadi, doa kesendirian, ada doa bersama-sama atau doa korporat, ada doa apalagi doa peperangan, doa puasa, ya, doa kesembuhan, doa ucapan syukur, doa peperangan rohani dan lain sebagainya. Ada doa syafaat, ya. Tapi saya tidak menjelaskan semuanya ini, ya. Di antara 10 jenis doa ini, dan doa Yabes itu termasuk adalah doa pribadi dengan Allah. WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Memang ada kata-katanya itu adalah di situ bahwa dia kiranya engkau memberkati aku, gitu ya, kata aku, bukan kami. Kalau kami berarti doa bersama-sama. Nah, dia aku, gitu. Ya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, itu jenis doanya Yabes ini adalah doa pribadi, pergumulan pribadi dengan Allah. Nah, ini dia. Nah, yang menarik dari semua itu, waktu saya berdoa ya kepada Tuhan tentang doa Yabes ini karena ada 2 ayat saja kan. Kalau dicari ke yang lain, ayat di firman Tuhan di Perjanjian Lama tidak ditemukan, hanya 2 aja. Terus lalu di Perjanjian Baru juga tidak ketemu. Jadi, nah oleh karena itu penafsir Alkitab atau para pengkhotbah biasanya berdoa sama dengan saya, Tuhan, ini tentang doa yang apa yang harus kamu sampaikan. Saya bergumul 2 minggu kemarin, ya setiap ada waktu saya bergumul, ya akhirnya saya menemukan sosok siapa sebenarnya Yabes ini. Walaupun tidak ada ayat-ayat di Perjanjian Lama yang betul-betul mengacu kepada Yabes, tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung
ya, yang mendukung sehingga kita tahu bahwa kemungkinan besar seperti saya menambah, kemungkinan besar Yabes melakukan ini gitu. Sehingga doanya bisa dijawab. Nah, itu yang kita belajar. Nah, kita menghargai. Nah, setelah saya memang mendapatkan 3 hal ini yang akan saya sampaikan tentang siapa Yabes ini, baru saya terus mencari di pengkhotbah lain, dan yang menyampaikan tentang doa Yabes itu ada banyak, ya, dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal, banyak menyampaikan, dan memang hasilnya beda-beda, yang sesuai dia mendapatkan perenungan atau pewahyuan dari Roh Kudus untuk menyampaikan tentang doa Yabes ini. Dan kita menghargai semuanya itu, asalkan ada ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung dari statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan itu. Amin. Dan demikian juga saya, ketika saya berdoa, saya menemukan ada 3 hal tentang Yabes ini, ya. Yang pertama yang saya temukan adalah bahwa Yabes ini adalah seorang pendoa. Jadi dia adalah seorang pendoa yang suka berdoa, suka menyembah, memuji Tuhan, dan yang mengutamakan Allah di dalam hidupnya. Itu yang saya dapatkan. Kenapa? Di ayatnya saya temukan di Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Saya bacakan Matius 6, ya. Ya. Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kemungkinan besar, sekali lagi, ya, saya percaya bahwa Yabes ini mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupannya. Amin. Yes. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, kalau dicari di ayat yang tadi Matius ke atas itu, bahwa bangsa-bangsa membutuhkan semuanya itu. Apa itu? Yaitu kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan kepadamu. Demikian juga Yabes. Saya percaya bahwa Yabes, dia mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dia adalah seorang pendoa. Ketika dia bangun pagi-pagi, dia berdoa terlebih dahulu, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, menyembah Allah Israel. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, ya, dan kebenarannya, maka ditambah-tambahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Yabes meminta, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dengan konteks pada waktu itu, yaitu hewan ternak, ya, diberkati. Dan lalu dia juga berdoa agar daerahnya diperluas. Akhirnya dia kasih perluas. Ya, luar biasa. Ditambah-tambahkan lagi setelah diperluas. Aduh, ini ada banyak gangguan-gangguan. Tuhan, tanganmu yang penuh kuasa itu menjaga dan melindungi aku dan hewan-hewan dan ternakku. Tuhan mengabulkan itu. Dia dijaga. Ya, lalu setelah itu, wah, ini karena ngurusin kambing ribuan, ya. Seperti sekarang bekerja siang malam terus, aduh, jangan-jangan capek, sakit, jatuh sakit, nggak bisa menikmati. Tuhan, jauhkanlah kami dari sakit penyakit ini, dan Tuhan mengabulkan itu. Ditambah-tambahkan. Kenapa? Karena Yabes, dia mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu.
Amin. Sehingga Allah menambah-nambahkannya. Ini luar biasa. Dan saya percaya juga bahwa Yabes, saya tidak tahu berapa kali Yabes berdoa. Seperti yang saya bilang, karena memang di situ ada 2 ayat saja. Apakah dia sering berdoa? Tetapi saya yakin percaya kalau dia adalah seorang yang suka berdoa, pastilah dia sering berdoa. Apakah dia itu diucapkan doanya setiap hari, setiap berdoa, kita tidak tahu. Tetapi endingnya yang enak, Allah mengabulkan. Ya. Nah, tetapi saya percaya bahwa Yabes tidak hanya berdoa saja, tetapi dia pasti bekerja. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa doa Yabes itu disertai dengan perbuatan. Ya, dia beriman. Dia beriman. Kita tahulah kondisinya Yabes, kita tahu dia sakit-sakitan, bagaimana dia bisa punya ini, masa depannya suram. Tapi dia percaya kepada Allah yang disembah oleh Daud juga, oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia yakin dan percaya kepada Allah. Dan lalu dia berdoa, mencari Allah dan kebenarannya, dan dia juga bekerja. Saya percaya bahwa melakukan perbuatan dan tindakan. Sehingga iman itu disertai dengan perbuatan. Dan hasilnya luar biasa. Ya, karena dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17 bahwa kalau iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Saya yakin percaya bahwa Yabes punya iman dan dia pun juga melakukan tindakan. Perbuatan sesuai dengan permohonannya dia. Sesuai dengan apa yang dia minta kepada Allah. Ya, ini luar biasa. Ya, kalau mengingat ini saya mengingat kepada saudara kita Pak Freddy ya. Ada enggak Pak Freddy di sini? Sudah hadir ya? Oh Pak Freddy. Salam Pak Freddy, selamat malam. Ya, saya teringat kesaksian beliau. Ya, mungkin setelah firman ini ada waktu beliau bisa menceritakan lagi tentang kesaksiannya. Ya, kemarin-kemarin waktu saya aktif di FOF, saya diberkati bahwa kalau saya nak salah ya, kalau salah mohon maaf nanti boleh diulang. Itu Pak Freddy ketika menikah ya dengan istrinya itu tidak punya apa-apa. Saya teringat motor pun pinjam dari ipar kalau nggak salah. Nah, dan kemudian dapat penghasilan 100.000 atau berapa waktu itu sangat uang yang besar. Lalu Pak Freddy rajin berdoa, kerja, dan sekarang kita saksikan bahwa berkatnya Pak Freddy berlimpah. Tuhan mengembangkan daerahnya sampai sering home almarhum dari saudara kita ya yang lebih dahulu mengatakan bahwa Raja Alor, Pak Freddy sebagai Raja Alor. Ya, jadi saya yakin percaya bahwa Pak Freddy itu beriman dan juga bertindak. Ya, sehingga hasilnya luar biasa. Nah, demikian juga Yabes, saya percaya bahwa pertama dia mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, ya, dan dia bertindak sehingga berkatnya ditambah-tambahkan. Jadi Yabes ini adalah seorang pendoa, ya, yang suka berdoa, ya, orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, yang kedua yang saya dapatkan di dalam perenungan saya adalah bahwa Yabes ini adalah orang benar di mata Tuhan. Ini orang benar. Wow. Kita lihat di Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Mazmur 34 ya. Mazmur 34 ayat 16 dan 18. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar
dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Haleluya. Ini luar biasa. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya diarahkan kepada mereka orang benar yang minta tolong itu. Dan apabila orang benar itu berseru-seru, berdoa, memanggil nama Tuhan, maka Tuhan mendengar. Ya, mendengar tuh mendengar dan melakukannya dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Yabes adalah orang benar di mata Tuhan. Amin. Ya, sehingga doa-doanya, seruannya, kesesakannya ya dilepaskan. Doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ya, seperti yang juga tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 16b bahwa doa orang benar apabila dengan yakin didoakan maka sangat besar kuasanya. Ya, yang Yakobus 5 ayat 16b. Ya, seperti yang pujian kita dengar tadi di awal Zoom FWF sebelum doa Yabes itu Ibu Mastri Ayu menaikkan atau menayangkan pujian yang mengatakan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya bahwa Yabes adalah orang benar dan dia yakin doa-doanya itu dijawab oleh Allah Israel, Allah yang dia sembah. Ya, luar biasa. Saya percaya itu bahwa Yabes adalah orang benar di pemandangan Tuhan, di mata Tuhan. Sehingga doa dan teriakannya minta tolong didengar oleh Tuhan, dijawab. Ya, memang didengar itu bahasa Ibraninya kan sema. Sema itu sebenarnya artinya didengar dan melakukan gitu. Ya. Sema, dengar dan melakukan. Nah, itu yang saya dapatkan poin yang kedua dan poin yang terakhir, ini yang terakhir, ya kok Yabes itu doa-doanya dijawab oleh Allah. Ya sekali lagi kita tahu bahwa Yabes itu bukan nabi, bukan raja Israel, orang biasa, bahkan orang yang sakit-sakitan. Ya. Tapi kok bisa didengar. Nah, yang ketiga adalah saya menemukan di sini bahwa Yabes adalah orang yang memiliki hati mulia. Ya, kita tahu bahwa di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 itu Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Jadi Yabes lebih dimuliakan, lebih diberkati dari saudara-saudaranya. Yabes adalah orang yang memiliki hati mulia. Ya, walaupun dia sakit-sakitan, kita tidak tahu apa jenis sakitnya Yabes karena memang tidak ada ayat-ayat yang mendukung. Seperti misalnya kalau Paulus kita tahu ada banyak ayat-ayat yang mendukung. Oh, Paulus kemungkinan punya sakit mata, ayatnya di sini. Paulus kemungkinan dia punya sakit ayan, malaria, ayatnya ini ada ayat-ayat yang mendukung. Ya. Tapi kalau Yabes ini sakitnya sakit apa? Ini memang sulit, tetapi yang jelas dia kesakitan, dia mengalami sakit. Tetapi di ayat 9, kalimat pertama bahwa dia lebih dimuliakan. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan bahwa memang manusia melihat rupa luar, tetapi Tuhan melihat hati, kedalaman hati. Nah, itu yang juga disampaikan itu kepada Daud ya. Walaupun Daud itu seperti pendek dan gitu seperti tidak tidak seperti bodi tentara ya.
tetapi hatinya. Allah melihat hati, kedalaman hati. Manusia melihat tampilan luar, melihat rupa. Nah, demikian juga Yabes. Ya, secara fisik kita tidak tahu, mungkin dia agak sakit-sakitan. Orang meremehkan dia. Ya, saudara-saudaranya kemungkinan besar meremehkan dia, sering menghina dia, menjelek-jelekkan, sering dibully. Tapi firman Tuhan menulis bahwa Allah, ya, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Hatinya mulia. Saya percaya Yabes ini hatinya mulia. Karena firman Tuhan memang mengatakan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Nah, Yabes kita tahu dalam keadaannya sakit-sakitan, pastilah saudaranya menghina dia, dijauhi, ya, dibully. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan mengatakan bahwa Yabes ini dimuliakan, hatinya mulia, saya percaya bahwa Yabes tidak membalas kejahatan dengan yang jahat. Paling dia mengampuni, kadang mungkin menangis, menyerahkan semua kepada Allah. Begitu aja. Mulia sekali hatinya. Ya. Karena kita tahu kondisi Yabes itu sakit-sakitan. Bagaimana dia bisa melawan? Ketika dia direndahkan, dihina, dengan keadaannya seperti itu. Dan Yabes hatinya mulia. Dia menyerahkan kepada Allah, dia mengampuni orang-orang yang membuli dia, yang menghina dia, ya. Dan dia tidak menghakimi saudara-saudaranya itu. Hatinya mulia sekali. Ya, sehingga Allah memuliakan dia. Ini luar biasa. Dan seorang pengkhotbah juga yang menyelidiki tentang doa Yabes ini, saya diberkati. Dan dia mengatakan bahwa, saya mengutip saja bahwa konon ketika Yabes ini diberkati berlimpah-limpah oleh Allah, ya, dia tidak menjadi sombong. Ini hebat. Malah dia suka menolong, suka memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya yang kekurangan. Dari suku Yehuda. Dan akhirnya sampai kepada bangsa Israel. Hatinya mulia sekali. Dia, Yabes ini benar-benar mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Luar biasa. Sehingga wajar di ayat itu disebutkan bahwa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Lebih diberkati. Ya, kita tidak tahu dengan kemahatauan Tuhan itu bahwa orang ini Allah berkuasa, ya, untuk memberi kepada siapa dia berhak, dan kita percaya bahwa dengan kemahatauannya Allah bahwa orang ini Yabes ini hatinya mulia, gitu ya. Ya, memang ada orang mengatakan bahwa kalau memang hatinya baik, ketika murah hati, ketika dalam kekurangan mereka bisa memberi, dalam kelimpahan pun mereka tetap memberi karena memang hatinya murah hati, karena memang hatinya mulia. Tetapi kalau orang yang serakah, pelit, selagi miskin sudah belum diberkati pelit, sesudah diberkati pun masih pelit karena apa ini benar apa tidak ya, kurang tahu ya. Iya. Tetapi dengan kemahatauan Tuhan mengatakan bahwa Yabes ini lebih dimuliakan. Karena menurut saya bahwa Yabes adalah orang yang memiliki hati yang mulia. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu malam hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kenapa kok doanya Yabes ini kok dikabulkan Allah. Ini ya yang menjadi pertanyaan. Padahal kita tahu, memang kita rindu. Semua orang pasti rindu, jujur. Kalau kita tidak munafik. Kita rindu bahwa doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah seperti Yabes.
yang diberkati berlimpah-limpah, daerahnya diperluas, lalu tangan Allah menjaga dan melindungi dia, ya, dia dan semua berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dijaga, dilindungi oleh Allah. Dan Yabes minta untuk dijauhkan dari sakit penyakit. Kita pun rindu dijauhkan dari sakit penyakit. Dan kita pun rindu di ayat kalimat terakhir, Allah mengabulkan permintaannya itu. Allah mengabulkan permintaanku. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di doa Yabes, itu terkesan doa yang egois. Betul? Nah, kenapa saya katakan egois? Karena di situ kan dikatakan aku. Berkatilah aku ya Tuhan. Berlimpah-limpah gitu. Lindungi aku. Aku seperti itu. Kesannya dalam doa Yabes ini bahwa Yabes ini orang yang egois. Ternyata tidak. Kenapa? Karena di ayat pertama kita baca bahwa Yabes lebih dimuliakan. Nah, itulah saya mengeksegesis dan saya menemukan hati Yabes ini mulia. Ketika dia diberkati, dia tidak pakai untuk dirinya sendiri. Dia pakai untuk menolong orang lain. Mulai dari suku Yehuda dan kemudian ke bangsa Israel. Dia suka menolong orang. Ini luar biasa. Hatinya mulia sekali. Ya. Kiranya kita semua boleh menjadi Yabes-Yabes kecil, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya, kita mungkin ada di antara kita sedang mungkin bertanya, Pak Nyoman, nih saya sudah merasa hidup benar, sudah berdoa, tapi kok permintaannya belum dijawab. Kita tidak tahu. Allah yang berkuasa memberi kepada siapa dia berkenan. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa walaupun secara jasmani berkat-berkat materi seperti Yabes ini kita tidak menerimanya, tapi saya yakin dan percaya ketika kita hidup benar, ketika kita suka berdoa, menjadi pendoa, penyembah, dan lebih mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya, ya, lalu kita memiliki hati yang mulia, yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tidak sombong, tetap rendah hati, ya, murah hati, dan melakukan kebaikan. Saya percaya bahwa berkat-berkat yang berlimpah itu, yaitu ketenangan, kedamaian yang berlimpah-limpah, kasih yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah diberikan kepada setiap kita. Amin. Saya percaya itu. Karena Allah tidak membedakan orang. Sekalipun dia memberkati orang berbeda-beda, itu sesuai dengan maksud dan tujuannya dia. Amin. Yes. Maksud dan tujuan Allah. Dan Allah hanya mengajarkan kita bersyukur. Kita ingat doanya Paulus, ya. Cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Waktu itu dia mengusir setan, itu juga yang firman yang pernah diberikan kepada saya, tema yang pernah diberikan untuk saya sampaikan di FWF. Ya, bersyukurlah atas kasih karunia, keselamatan yang Tuhan telah berikan. Ya, kalau kita yakin percaya nanti akan Tuhan tambah-tambahkan. Ya. Nggak aja kita, ya mungkin anak kita nanti atau cucu kita gitu ya. Ya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang, dia rindu memberkati umatnya. Ya, hatinya mulia. Ya, di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, banyak yang hatinya condong kepada ilah-ilah lain. Banyak pada waktu itu. Tetapi Yabes mengarahkan doa dan pandangannya kepada Allah Israel. Ya. Yang lain, menyembah-nyembah ilah yang lain, Yabes tetap. Kalau kita baca dalam firman-Nya, dia mengatakan bahwa dia berseru kepada Allah Israel. Itu maknanya dalam. Karena kalau melihat konteks pada waktu itu bahwa bangsa Israel banyak yang akhirnya melakukan zina rohani, menyembah Allah-Allah lain. Tapi Yabes tetap menyembah kepada Allah yang hidup, Allah Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Allah kita yang kita sembah juga pada hari ini. Dan kiranya berkat firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan kita rindu
dipakai oleh Tuhan, diberkati, berlimpah-limpah, memiliki hati yang mulia untuk menolong orang lain, menolong pekerjaan Tuhan, menolong maksud dan tujuan Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami telah dengar pada malam hari ini. Kiranya boleh memberkati kami semua, meneguhkan, menguatkan iman kami bahwa Yesus Tuhan, Engkau Allah Israel yang mengasihi semua orang. Engkau tidak hanya pilih-pilih, tetapi Engkau seperti Engkau mengasihi Yabes. Demikian juga ya Tuhan, kami rindu menjadi Yabes-Yabes kecil. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa memiliki hati seperti hati Yabes yang mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Hidup dengan-Mu ya Tuhan. Dan tetap mengasihi Engkau. Dan sekalipun kami belum menerima berkat-berkat yang maksimal secara jasmani sesuai dengan kerinduan hati kami. Tetapi berkat secara rohani telah Engkau berikan kepada kami. Kasih, damai, sejahtera, dan bahkan anugerah keselamatan hidup yang kekal, yang berlimpah-limpah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur. Ajar kami untuk kami tidak membanding-bandingkan berkat kami dengan berkat orang lain. Kami boleh mensyukuri berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sementara kami tetap setia mengasihi Engkau, melayani Engkau seumur hidup kami. Dan kami terus membawa pokok-pokok doa kami ke hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah memberikan sesuai dengan takaran, sesuai dengan maksud-Mu ya Tuhan, atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau memberkati semua keluarga besar EPOEP yang ikut hadir dalam acara Zoom meeting ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya kembalikan kepada host, Ibu Masri Ayu. Baik. Terima kasih Pak Nyoman Sudika yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Ya, sama-sama. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk diskusi. Apakah Pak Nyoman masih ada waktu? Masih ada lagi 30 menit. Ya, Baik. sorry, lewat itu nanti ngantuk. Ya, silakan. Mari kalau ada yang mau menambahkan, ya saya dengan senang hati untuk kita sama-sama saling menguatkan. Kalau mungkin ada koreksi yang sifat membangun, saya pun menerimanya. Ya, Baik, kalau ada pertanyaan juga silakan ya. Mari. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau tambahan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Hendrik mungkin. Pak Hendrik ada? Kalau ada yang mau ditambahkan. Ada Bu, ada. Ada saya Bu, saya dengerin dari tadi. Terima kasih Pak Nyoman Sudika buat firman Tuhan yang sudah diberikan. Ya, sama-sama Pak Hendrik. Jumpa lagi, sudah lama tak bersua. Iya, lama, udah 3 bulan Pak. 3 bulan Pak ya? Lama. Ya, 3 bulan belum lama Pak. 3 tahun pun belum lama. Yang penting masih bisa Silakan ketemu. Pak. Ya, jadi ngomong rambutnya baru nih Pak ya, wajahnya ya. Saya baru gunting. Tadi sambil mandi sambil gunting rambut saya. Jadi saya gunting rambut sendiri. Oh, gitu. Makanya berantakan pitak-pitak. Ya, jadi yang nggak apa-apa lah. Keren. Iya. Ini pitak, ini pitak. Keren Pak. Kan pitaknya kelihatan kan? Kelihatan sekali pitaknya. Saya ngirit. Ya, saya ngirit-ngirit. Mari Pak Hendrik. Ya, terima kasih buat pengajaran tentang doa Yabus. Doa Yabes. Saya bacanya doa Yesus semalam. Wah, doa apa ini Bapak kami jangan-jangan. Ternyata doa Yabes. Dan doa Yabes ini kalau nggak salah lagi di apa namanya? Saya seminggu ini atau 2 minggu ini ya? Saya ditanya sama orang mengenai Yabes, doa Yabes. Saya bilang, kenapa doa Yabes? Iya Pak, banyak gereja-gereja sekarang sedang menjalankan doa Yabes.
Hah? Kenapa menjalankan doa Yabes gitu? Pertanyaannya. Karena doa Yabes adalah doa yang dijawab Tuhan. Oh, gitu. Lalu saya tanya, kenapa bisa dijawab Tuhan? Kan gitu. Tadi Pak Nyoman sudah singkat ya, tapi jelas gitu. Karena ya kemungkinan dia menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Tapi yang menjadi masalah, gereja-gereja sekarang lagi hot untuk belajar doa Yabes. Tapi kebanyakan yang saya dengar doa minta berkat, minta ini supaya semuanya dikabulkan, sakit disembuhkan, punya utang dibayar Tuhan, ya punya rumah lebih gede lagi, punya bisnis ditambah-tambahkan dan sebagainya. Karena doanya pendek tapi cakupannya luas. Begitu. Kalau kita baca baik-baik dan kalau kita mengerti kenapa Tuhan menjawab, itu ada di Yakobus, tadi sudah disebutkan Yakobus. Tapi akan saya tambahkan Yakobusnya ya. Saya akan tambahkan Yakobusnya. Tadi ada di 1 Tawarik, sekarang kita buka Yakobus. Nanti kita kembali lagi ke Tawariknya. Semua orang tahu ada di Yakobus. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau doa kita tidak dijawab, ya, kalau doa kita tidak dijawab, alasannya cuma satu, doanya salah. Tapi sekarang masalahnya, doa Yabus dijawab. Ya. Ini doanya dia. Allah mengabulkan permintaannya. Artinya doanya bukan salah doa. Tapi di sini salah doa. Kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kadang-kadang kita mesti berhati-hati membaca doanya Yabes ini. Ya. Kalau saya cara bacanya begini. Yabes berseru kepada Allah Israel, nomor 1. Ya. Pertanyaannya, tahu dari mana Yabes Allah Israel? Itu yang kalau saya baca, cara baca saya gitu. Tahu dari mana dia Allah Israel? Ternyata dia adalah keturunan Yehuda dari cabang lain. Artinya kalau bilang keturunan Yehuda, berarti dia mengenal Allahnya orang Israel. Artinya Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia mengenal sekali siapa Allah Israel. Jadi nomor 1 yang ada di kepalanya adalah kalau saya berseru kepada Tuhan yang benar. Di mana tadi disebut ilah-ilah lain ya. Tadi Pak Nyoman kalau nggak salah ada ngomong gitu Pak ya. Takut saya salah. Tapi Ya, dia menyembah kepada Allah yang benar. Kita bisa aja. Kayak Ayub contohnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Apakah dia tahu Tuhan yang benar? Buktinya sejarah membuktikan atau kita membuktikan bahwa Ayub tidak mengenal Tuhan. Dia hanya takut kepada Tuhan, tapi dia nggak tahu Tuhan yang mana. Maka disebutkan di ayat terakhir, dulu aku mendengar tentang engkau, dikatakan, kata Ayub. Tapi sekarang aku melihat engkau. Artinya dia mengenal Tuhan dengan baik. Itu nomor 1 yang kita tahu. Jadi kalau kita mau berdoa Yabes, kita mesti tahu dulu. Doa kepada Tuhan yang benar atau tidak. Nah, ini. Kedua, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Banyak orang berpikir,
Tolong dong Tuhan, saya ini miskin, nggak punya apa-apa. Tolong Tuhan, kasih saya berkat-Mu berlimpah-limpah. Di sini bukan maksudnya Yabes untuk meminta segala sesuatu berlimpah-limpah. Tapi dia tahu sumber berkat itu adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nih, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Artinya bukan minta Tuhan memberkati, tapi dia tahu sumber berkat itu dari Dia yang paling benar. Dia yang benar. Tuhan yang benar. Ini artinya. Itu cara baca saya. Mungkin cara baca orang lain. Tapi menurut saya kenapa doanya dijawab? Pertama, saya datang kepada Tuhan yang benar. Kedua, saya tahu sumber berkatnya dari Tuhan yang benar. Yang ketiga, ini dia. Memperluas daerahku. Nah, ini memperluas daerah, kambing saya banyak, domba saya banyak, dan sebagainya. Tolong dong diperluas. Saya punya perusahaan, tolong diperlebar. Saya punya dagangan, tolong dibikin rame. Lalu saya punya toko, bukan 1, kalau bisa 100. Saya rasa, kalau saya jadi Yabes, saya nggak berpikir begitu. Karena apa? Karena saya sedang berseru kepada Tuhan, ya. Saya sedang berseru kepada Tuhan yang hidup, yang benar, supaya pengenalan saya akan Tuhan yang hidup dan yang benar ini, yang punya, yang menjadi sumber segala kelimpahan, bisa saya sebar. Bisa saya sebar. Kerajaan ini saya bisa sebar. Memperluas daerahku, jadi dimanapun saya ditempatkan, dimanapun saya memiliki kekuasaan itu, daerah itu, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Apakah itu salah doa? Saya rasa tidak salah doa. Karena apa? Doa itu kamu hendak habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saya mau punya toko 1, saya mau punya 100. Itu hawa nafsu. Tapi kalau saya memiliki Kristus seperti saya sekarang, saya mengenal Kristus dengan benar, saya mengenal Tuhan yang benar, Allah Ishak, Yakub, dan Abraham, saya ingin bukan saya saja, daerah saya, sekitar saya, cuma istri saya dan keluarga besar, tapi seluruh Indonesia bisa mengenal Tuhan yang sama. Ini, memperluas daerah. Itu cara baca saya. Kiranya tanganmu menyertai aku. Apa artinya? Dia tahu dalam hidupnya penuh dengan tantangan. Bagaimana mengabarkan Injil, bagaimana memperluas kerajaannya, pasti ada tantangan. Satu-satunya yang bisa menopang dia, yang bisa memberi dia kekuatan, dan bisa mengeluarkan dia dari segala macam masalah, hanya tangan dia yang benar. Ya. Tuh, setuju ya? Cara baca saya. Lalu, melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini persis dengan doanya Kristus. Ya. Apa? Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Lindungi aku dari malapetaka. Jauhi kami dari pencobaan. Lepaskan kami dari pencobaan. Tapi, apa? Apa? Apa kami surga? Muliakan namamu, datang kerajaanmu, dari kehendakmu, seperti bumi surga. Beri kami makanan hari ini yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Lalu, apa? Ada ingat? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa lagi? Ada ingat? Saya juga lupa. Anyway, melindungi dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Maksudnya apa? Lihat. Namanya dia Yabes, artinya melahirkan dengan kesakitan. Artinya kalau tiap kali ketemu orang, namanya panggilan gini. Lahir sakit. Namanya lahir sakit. Artinya dia tahu bahwa ini seperti suatu kemalangan. Nama dia seperti nama kemalangan. Ya. Supaya dia tidak menerima kesakitan atau menerima cobaan-cobaan tersebut. Supaya dia bisa kuat. Untuk memperluas kerajaannya. Daerahnya. Kerajaan Tuhan.
Jadi Allah mengabulkan permintaannya itu. Maka dikatakan dia lebih mulia daripada saudara-saudaranya. Kenapa bisa dikatakan lebih mulia? Karena dia mau melakukan segala sesuatu untuk Allah Israel. Ya, ini cara bacanya. Jadi kalau orang zaman sekarang doanya Yabes untuk minta ini, minta ini, minta ini, minta ini supaya dikabulkan Tuhan, kembali lagi kita harus pakai ini. Apakah kita berdoa sudah benar? Apa salah berdoa? Kalau kita berdoa untuk kerajaan Dia, untuk memperluas pengetahuan tentang Dia kepada setiap orang, 100% Allah akan mengabulkan permintaannya itu. Ya. Itu dari saya, dan selebihnya sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Nyoman. Terima kasih sekali untuk firman Tuhan hari ini menguatkan saya. Saya mengambil dari pola baca saya, berpikir mengapa orang seperti Yabes bisa dikabulkan Tuhan. Dan saya tahu database firman Tuhan mengatakan kalau kamu berdoa harus doa yang benar. Kalau nggak dijawab artinya ada salah doa. Kenapa salah doa? Karena doamu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau misalnya ada doa yang dikabulkan Tuhan, itu doa yang tidak untuk memuaskan hawa nafsu. Salah satu doa yang dijawab Tuhan adalah Raja Salomo. Ya, Tuhan tanya, kamu minta apa? Salomo bilang, saya nggak minta apa-apa Tuhan, saya cuma minta hikmat. Untuk apa? Untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Dia nggak minta kaya, dia nggak minta memperluas kerajaannya, dia tidak minta ini dan itu, bahkan nyawa musuhnya pun tidak diminta. Ya. Dan Tuhan mengabulkan permintaan, karena Tuhan mengatakan ditawarik berapa 3 ya, kalau salah kita lihat. Oh, 2 tawarik berarti. Mas Samuel. Gimana? Ini, tawarik 1 ya. Katakan, oleh karena itu, yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu atau nyawa musuh pun, juga tidak minta umur panjang. Tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan kau. Maka kebijaksanaan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan padamu kekayaan, harta benda, kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada, dan sebagainya. Ya. Dan ini ada di cerita 1 Raja-Raja 3 ya, kebetulan. Kita lihat. Ya. Ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi kita melihat kembali lagi bahwa Tuhan melihat doa kita apa. Kalau dipandang baik sama Tuhan, yang kita tidak minta pun Tuhan kasih. Demikianlah yang dari saya harus berangkat bekerja, nanti sembari di mobil kita bisa berdiskusi lagi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik yang sudah menambahkan. Selanjutnya, apakah ada dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak, sesi 1 kita akan... Oh, ada Pak Rian. Pak Rian, silakan. Selamat malam semua. Saudara-saudari yang ada di Osaka ini ya. Saya sangat bersyukur bahwa tadi brother kita Pendeta Nyoman sudah menyampaikan doa Yabes, itulah doa yang dijawab Allah ya. Tapi ada beberapa poin tadi dikatakan Yabes itu ada orang yang benar, orang yang mulia dan sebagainya ya.
kita juga melihat ada doa seorang Raja Hizkia. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6, mungkin siapa namanya, Saudari Ayu buka 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Coba dibuka, dibaca. Ini juga di Perjanjian Lama ya. Dua raja-raja berapa, Pak? 20 ayat 1 sampai 6. Ya. Coba baca ya. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4. Ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ayat 6. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi kita diingatkan ya saudara-saudara ya, bahwa bukan hanya tadi seorang Yabes yang berdoa untuk memperluas tanah, tapi ada seorang Raja Hizkia keturunan dari Israel, ya, dari Yehuda juga, yang hidupnya setia kepada Tuhan, ya. Dia hidupnya takut akan Tuhan dan dia sangat setia. Dia berbeda dengan keturunan yang lain yang menyembah berhala, ya. Jadi artinya tadi Saudara Hendri mengatakan kita tidak boleh salah berdoa, tetapi kehidupan kita juga tidak boleh salah di hadapan Tuhan. Karena dosa itu menghambat kita untuk bisa berkontak dengan Allah. Jadi hal yang paling bermasalah dalam hidup manusia, kalau dia berdosa, tidak ada satu lapisan atau isolasi, dosa itu seperti isolasi, menghambat kita bisa berkontak dengan Allah. Jadi kita kalau mau datang pada Allah, kita minta Tuhan basuh bersih kita dulu dengan darah adil. Supaya doa kita bisa tembus ke hadapan Allah, ya. Jadi seorang Hizkia ini, dia adalah orang yang hatinya tulus, dia juga orang yang baik di mata Tuhan, dia juga orang yang setia kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita hidup setia sama Tuhan, doa kita Tuhan akan jawab. Jadi kalau kita tidak setia, hati-hati ya, artinya kita banyak dosa, itu yang menjadi penghalang. Makanya doa orang benar itu besar manfaatnya tadi ya, Pak Pendeta mengatakan begitu ya. Jadi syaratnya kita harus jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan satu aspek, tapi kita juga harus benar terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Kalau kita sahabat Tuhan benar, tapi sama manusia yang lain kita jahat, ya sama aja bohong. Kita ingat ya bahwa seorang Yesaya sudah mendapat wahyu dari Tuhan bahwa nanti pas Hizkia sakit, dia akan mati, pasti akan mati. Tapi ketika Hizkia berdoa menghadapkan mukanya kepada dinding,
Ya, dia berpaling mukanya ke dinding, dikata dia berdoa dan menangis. Tuhan memberi dia kesembuhan. 3 hari kemudian dia sembuh. Tapi kemudian Tuhan janji apa? Tuhan kasih perpanjang hidupnya 15 tahun lagi. Nah, dan dia melepaskan Hizkia dari gangguan dari Raja Asyur yang mau mengganggu dia kehidupan kepemimpinan dia sebagai raja di zaman itu ya. Jadi inilah doa orang yang setia, doa yang orang yang benar. Tuhan jawabnya. Nah, sekarang kita masuk di bagaimana doa seorang Rasul Paulus. Kita kembali ke Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 19. Doa Rasul Paulus bagaimana? Coba Sister Ayu baca. Rasul Paulus berdoa di Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Silakan baca Efesus 3 ayat 16. Di situ ada Rasul Paulus mengatakan begini. Ayat 16 ya. Efesus 3 ayat 16. Saya baca ya. Aku berdoa, artinya Rasul Paulus berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi doa Rasul Paulus artinya biar kemuliaan dan kekayaan Tuhan itu menguatkan dan meneguhkan oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi dia berdoa untuk orang-orang di Efesus supaya Tuhan menguatkan manusia batinnya. Nah inilah doa Rasul Paulus. Nah, kita tadi banyak berdoa seperti Yabes supaya tanahnya lebar, tadi dikatakan supaya dombanya banyak, kambingnya banyak. Itu berdoa untuk yang bersifat luaran. Tetapi Rasul Paulus berdoa untuk batin, supaya manusia batinnya dikuatkan, diteguhkan, meneguhkan. Jadi dia kata, aku berdoa supaya ianya huruf besar artinya Kristus menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi dia berdoa untuk menguatkan manusia batinnya. Sehingga oleh imanmu, ayat 17, Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Nah, dia doa yang kedua lagi. Aku berdoa di ayat 18. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasih Kristus. Jadi Rasul Paulus berdoa supaya dikuatkan manusia batinnya. Mau nggak kita belajar berdoa seperti Rasul Paulus? Yang dikuatkan manusia batinnya kita. Batin kita sering terganggu, tidak kuat, jadi gampang tinggi dan dalam kasihnya. Kasih Kristus tak terbatas. Supaya kasih Kristus yang begitu lebar, panjang, dan tinggi dan dalamnya, kita memahami dan kita melaksanakan, mempraktekkan kasih Kristus. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di gereja di Efesus. Dan di ayat 19 dia mengatakan, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, bukan kita dipenuhi dengan harta dunia. Ada orang berdoa supaya, contoh saya ya, dulu berdoanya ngaco. Bukan enggak boleh ya. Berdoanya tuh Tuhan kasih saya proyek. Boleh saja. Tuhan nggak larang kita berdoa. Tapi doa Rasul Paulus lebih dalam. Aku berdoa supaya kita dikuatkan manusia batinnya. Supaya kita mengenal betapa lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus. Itu yang kita harus terapkan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya kita dipenuhi dengan Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Ini doa seperti ini kan tidak jarang kita lakukan. Kita ya kalau doa seperti Yabes sudah sering kita lakukan. Tapi doa seperti Hizkia juga kita sering lakukan. Bagaimana dengan doa seperti Rasul Paulus? Jarang kan? Ya, kita perlu berpaling kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi satu poin lagi terakhir. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa? Nah, kita lihat Tuhan Yesus berdoa. Bukan Tuhan Yesus ajar murid-murid berdoa. Itu kita sudah tahu doa Bapa kami.
Kita kembali ke Yohanes. Di kitab Yohanes pasal 17 itu Tuhan Yesus berdoa bagaimana? Kita baca mulai dari ayat 11. Coba Sister Ayu yang baca ayat 11, ayat 21, 22, 23. Sister Ayu baca Yohanes 17 ayat 11, 21, 22, 23. Ayat Yohanes 11 dulu. 17 ayat 11. Ini doa Tuhan Yesus ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Puji Tuhan, doa Tuhan begitu. Supaya Bapa memelihara mereka dan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Supaya kita menjadi satu tubuh, tidak boleh terpecah-pecah. Tidak boleh terjadi pecah belah. Ini doa Tuhan Yesus. Supaya kita bersatu dan Bapa. Doa Tuhan Yesus. Coba baca lagi ayat 21, 22, dan 23. Ayat 21, 22, dan 23. 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Amin. Jadi kita tadi Sister Ayu baca ayat 21 ya. Kalau kita baca dari ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tuhan Yesus bilang gitu ya. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi dilanjutkan ayat 21 tadi, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Siapa mereka? Kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersatu. Tidak boleh terjadi perpecahan atau pecah belah. Karena Tuhan Yesus bilang supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Jadi Bapa dan Tuhan Yesus satu, agar mereka juga di dalam kita. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya kita juga di dalam Dia. Sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku, dan mereka juga di dalam kita. Nah, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di ayat 22, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi Tuhan memberi kemuliaan, doanya untuk memberi kita kemuliaan. Yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Jadi menjadi satu itu penting sekali. Jangan kita terpecah belah. Maka hari ini kekristenan menjadi terpecah belah karena tidak membaca baik-baik doa Tuhan Yesus. Jangan terpecah. Kamu satu tubuh tidak boleh terpecah belah. Bisa nggak Sister Ayu bilang, hei kakiku yang kiri, kamu tinggal di rumah ya, saya mau pergi belanja di pasar. Bisa nggak? Nggak bisa. Tubuh itu tidak bisa terpecah belah. Harus satu. Kemana kita pergi ya dia seluruh tubuh itu. Nah di ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, Tuhan mau kita menjadi sempurna di dalam menjadi satu itu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Karena Tuhan itulah sumber kasih. Dan kita mau dijadikan sempurna. Kasih Tuhan itu sempurna. Kasih kita tidak sempurna. Karena kasih kita pakai kasih untung dan rugi. Ada pamrih kan? Saya mengasihi engkau kalau engkau mengasihi saya. Kalau engkau tempeleng saya tempeleng balas. Tapi Tuhan bilang tidak. Orang tempeleng pipi kirimu, kasih pipi kanan. Itulah tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Inilah doa beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Ada doa Hizkia, tadi ada doa Yabes, ada doa Hizkia, Raja Hizkia. Tuhan bisa kasih umur 15 tahun tambah. Disembuhkan dan tambah umurnya. Dan kita juga sering berdoa seperti itu. Tapi sudahkah kita berdoa seperti Rasul Paulus?
supaya manusia batinnya kita dikuatkan. Supaya kita mengenal kasih Kristus begitu lebar, panjang, dan dalam, dan kita praktekkan kasih Kristus itu. Supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sudahkah kita mendengar doa Tuhan Yesus supaya kita menjadi satu? Nah, seringkali keluarga demi keluarga bertengkar. Suami istri bukan menjadi satu, menjadi perceraian. Kenapa? Tidak mengerti Tuhan mau kita menjadi satu. Itu yang bisa saya sedikit sekutukan. Puji Tuhan, silakan dilanjut. Amin. Terima kasih Pak Amin. Nyoman. Baik, terima kasih Iya. untuk Pak Ibu yang sudah menyampaikan tambahan-tambahan. Selanjutnya kita akan akhiri sesi 1 ini. Saya mohon Pak Nyoman untuk doa berkat. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan diskusi di sesi 2 yang akan dipimpin oleh hambanya Pak Pendeta Freddy Ongko Saputra. Silakan Pak Nyoman. Iya. Baik, sebelum doa berkat, saya ingin meresponi apa yang Pak Hendrik juga sampaikan tadi, ya, tentang berkat-berkat secara jiwa-jiwa, rohani yang dia dapatkan seperti itu. Memang bagus. Jadi memang bahwa Tuhan rindu memberkati kita secara jasmani, rohani, secara ekonomi, finansial, keuangan. Itu isi hati Tuhan. Ya, kerinduan hati itu yang saya tangkap dari Pak Hendrik, lebih konteksnya kepada pelayanan. Pada pelayanan, ya bagus juga itu, karena memang itu adalah isi hati Tuhan tentang keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Dan juga kepada Pak Rian, terima kasih juga tentang doa-doa Hezkia dan Paulus dan doa Yesus. Ya, jujur saya katakan, waktu saya membaca doa Yesus ini, saya pernah menangis, Pak. Menangis tentang membaca doa Yesus. Nggak tahu, saya melihat hati Yesus ini luar biasa. Sementara dia akan kembali kepada Bapa ke surga, dia ingat akan murid-muridnya masih ada di dunia ini. Dan dia berdoa agar murid-muridnya ini imannya tetap teguh dan bersatu. Nah, yang membuat saya menangis, kok ada orang-orang seperti ini. Umumnya kan kalau kita sudah ke surga ya sudah gitu. Tetapi Yesus tidak. Dia memikirkan murid-muridnya. Nah, tahu pada waktu itu saya membaca kok saya menangis gitu. Melihat hati Yesus, seorang guru yang hebat sekali. Luar biasa. Itu yang saya pengalaman waktu membaca doa Yesus ini di Yohanes 17 itu, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum disalibkan, ya. Jadi dia berdoa buat murid-muridnya itu. Ini luar biasa, ya. Itu teladan yang luar biasa. Demikian juga kita sebagai orang-orang tua dan akan meninggalkan anak-anak cucu dan jemaat, agar iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan menerima janji Tuhan, yaitu hidup kekal di surga. Amin. Itu yang kerinduan hati kita. Pak Pendeta, saya mau tanya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta pernah tahu nggak ada seorang nabi yang namanya Bileam, dia berdoa tuh untuk mendapatkan ya dia komersil lah, doanya komersil. Iya. Masih ingat di kitab Bilangan itu. Masih Iya. ingat dia dengan orang Ada dengan itu ya di Bileam ya. Saya pernah baca itu. Raja Balak, Raja Moab itu meminta dia mengutuk bangsa Israel kan, betul? Tetapi dia pergi dipanggil sama Raja Balak, pergi ke kota Moab itu, karena Raja Balak mengasihi dia upah yang besar kan, hadiah tuh. Dia nabi yang dipakai Allah, tapi dia bisa menyeleweng, mau berpihak dan yang menyembah berhala. Lantas ketika itu di Bilangan 22 kalau nggak salah itu, si keledai yang ditumpangi itu melihat ada malaikat Allah pegang pedang kan, aslinya dia. Nah, ketika itu dia nggak lihat malaikat itu, tapi keledai itu melihat, dia berhenti, dia takut. Lantas dia pukul keledai itu 3 kali kan. Lantas kemudian keledai itu, Tuhan pimpin keledai itu bicara sama dia. Coba. Karena orang berdoa salah kan. Coba keledai bisa bicara
sama si Bileam itu. Masih ingat nggak? Iya. Ya itulah, kalau kita salah berdoa ya Tuhan bisa merubah mulutnya itu. Dia disuruh berdoa mengutuk bangsa Israel, Tuhan rubah mulutnya berdoa malah dia memberkati bangsa Israel 3 kali. Jadi kita salah berdoa, Tuhan bisa rubah. Contohnya Bileam kan, dia disuruh kutuk bangsa Israel, malah Tuhan rubah lidahnya, malah dia memberkati. Makanya si Raja Balak itu ngamuk, marah sama dia. Ya, itu kan fakta di dalam Alkitab ya. Iya, iya. Ya, puji Tuhan. Itu sedikit yang saya sedikit sekutukan tambahan sedikit lah. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta supaya pekerjaan Tuhan makin meluas seperti Yabes berdoa ya. Pekerjaannya meluas, tanahnya luas. Pekerjaan Bapak juga meluas seperti Yabes berdoa. Amin. Amin, amin. Iya. Pak Nyoman, saya kasih tambahan sedikit. Iya. Doa Yabes bukan doa jasmani, juga Tuhan tidak pernah menjanjikan kita ekonomi yang luar biasa. Janji Tuhan kepada kita melalui Yeremia 29:11, semua tahu bahwa Tuhan merencanakan hidup kita untuk damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah, mengenai hidup secara jasmani, Tuhan sudah siapkan semua. Dari permulaan penciptaan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Jadi manusia itu diciptakan hari terakhir, hari ke-6, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Lalu apa yang Tuhan berikan? Apa yang Tuhan komitmen kepada kita? Komitmennya adalah usahakan. Jadi kalau kita mau berusaha, itu Tuhan akan berikan berkatnya. Ya. Dan semua sudah di depan mata, sudah disiapkan. Tinggal kita ambil. Masalah kita mau ambil atau enggak itu urusan kita masing-masing. Tapi di sini doa Yabes itu bukan sifatnya jasmani, tapi sifatnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu satu. Lalu mengenai Bileam, tambahannya adalah ya itu bukan salah berdoa, tapi dia negotiate sama Tuhan. Negotiate sama Tuhan kenapa? Gara-gara ada persembahan yang besar dari Raja Balak. Ya. Sehingga Tuhan menegur, Tuhan kalau kita baca lagi, nama Bileam itu disebut dari perjanjian lama sampai Wahyu. Bileam itu dibenci sama Tuhan. Ya, dari Wahyu itu disebut dia sangat dibenci. Kenapa? Apa yang membuat Tuhan membenci Bileam, seorang nabi? Jawabannya cuma satu. Karena Bileam membuat bangsa Israel menyembah Allah lain. Dikawin silang. Ya, kalau kita baca seluruh kejadian dari Bileam. Sehingga Tuhan harus menegur Bileam pakai keledai. Ya. Kita tahu semua dari kecil kita belajar bahwa keledai itu adalah binatang yang paling bodoh. Tapi Tuhan pakai keledai yang paling bodoh itu menegur Bileam. Ya, jadi di sini kita bicara mengenai bagaimana Bileam itu pertama-tama dia nggak berani untuk mengutuki bangsa Israel. Tapi Raja Balak dengan pintarnya memberikan persembahan lagi, memberikan persembahan yang banyak sekali, sehingga Tuhan capek dengerinnya. Karena dia kembali lagi datang, Tuhan ini gimana nih? Tuhan ini gimana nih? Tuhan bilang, terserah apa yang kamu mau lakukan, silakan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi. Nah itu yang membuat Tuhan marah. Dan Bileam lah satu-satunya nabi yang mengajarkan Raja Balak untuk menghancurkan bangsa Israel dengan cara mengawinkan bangsa Israel dengan perempuan-perempuan mereka, sehingga mereka semua menyembah Allah lain. Itu yang membuat Tuhan membenci dia. Dan nama Bileam disebut sampai akhir zaman, sampai Wahyu disebut Bileam. Jadi itu tambahan dari saya. Biarlah kita belajar bersama-sama. Saya sangat bersyukur bahwa Bapak Pendeta, Pak Nyoman dengan Pak Rian memiliki pengetahuan yang begitu luas, sehingga kita di sini sama-sama saling melengkapi. Tuhan memberkati kita semua. Silakan Pak berdoa, Pak. Baik, ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia, anugerah, keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kami semua boleh bersyukur atas semuanya itu, dan kami boleh semua pada malam hari ini belajar akan kebenaran firman-Mu, saling menguatkan, saling mengisi seorang akan yang lain, tetap hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua keluarga besar FWF pada malam hari ini. Tuhan memberkati, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, pelayanan-pelayanan mereka Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa kesehatan mereka Tuhan berkati, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kerinduan mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, kiranya Tuhan mengabulkannya. Kami percaya bahwa Engkau berkenan adanya FWF ini untuk kami bisa belajar bersama-sama, saling menguatkan, saling mengisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan seorang akan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjaga melindungi kami ketika kami istirahat tidur, dijauhkan dari serangan-serangan kuasa gelap, mimpi buruk, dijauhkan dalam nama Yesus. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau memberkati kami ketika kami istirahat tidur. Engkau memberikan kesehatan yang baik, esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan berkat-berkat yang baru. Baik secara jasmani, rohani, ekonomi, finansial, keuangan, kecurahkan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak dan teman-teman kami yang akan melanjutkan untuk diskusi pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus senantiasa hadir di tengah-tengah acara ini, memberikan pewahyuan, berikan damai sejahtera, sukacita di dalam berdiskusi, dan kami semua boleh merasa bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang Maha Kuasa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.